Selamat datang di Obsesi, obrolan siswa berprestasi ya. Kita punya program baru nih. Dan hari ini kita saat lagi akan kedatangan tamu istimewa, tamu spesial ya. Jadi jangan kemana-mana, tungguin sesaat lagi akan ada tamu istimewa kita, oke? Oke lah, kalau begitu sudah ada tamu kita di sebelah kanan apa kiri ini ya. Coba kalian tebak dulu. Ya, sebelum dikasih tahu, tebak dulu siapa kira-kira yang ada di samping kanan saya. Coba ditebak dulu siapa beliau. Coba di kolom komentar silakan kalian sebutkan dulu ya. Sebutkan dulu namanya siapa ya, atau siapa yang ada di sebelah sini tamu undangannya hari ini ya. Oke? Oke, Azka Bapak Kepsek katanya. Wah, ada yang apa tuh ya, Pak Kepsek ya. Ada lagi Pak Subhat Taufik. Ada yang jawab CEO. Ada yang jawab CEO ya katanya tuh. Pak Subhat ya, Pak Kepsek ya benar. Oke, ada lagi? Oh, CEO Necis 2 katanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak. Apa kabar Pak? Alhamdulillah baik. Iya, baik ya Pak ya. Gimana kegiatan hari ini Pak? Cukup meriah, melelahkan atau gimana Pak? Alhamdulillah ya, karena kalau melelahkan ya justru di situ seninya. Iya. Kalau nggak ada melelahkan itu berarti kegiatannya juga belum perlu ditingkatkan lagi. Oke, siap. Tadi Bapak ikutan nggak itunya? Ikut dong sampai pos, cuma sampai pos 1 aja enggak? 1, 2, 3. Oh iya. Baik. Aja ya enggak? Oke, mantap. 1 sampai 100 kira-kira berapa persen Pak? Ini kegiatan lintas alam kita tahun ini Pak. Kira-kira presentasinya berapa Pak? Dari angka 0 sampai 100 saya nilai 80. 80, iya bagus, kita kasih applause dulu. 80 ya nilainya. Berarti harus ada yang ditingkatkan tahun depan Pak ya? Ditingkatkan. Oke. Baik. Kalau nilainya 100 tahun depan mau ngapain lagi? Iya betul Pak. Betul Pak. Baik, Bapak mic-nya agak dekatan ya Pak ya? Oke. Bisa agak dekatan ke mic-nya karena kurang peka ini mic-nya nih. Oke, kalian mau tanya-tanya boleh ya? Silakan yang mau tanya-tanya apa di kolom komentar silakan. Mau tanya langsung ke Bapak Kepala Sekolah. Oh iya, yang belum tahu kita akan berkenalan dulu karena ini tidak hanya ditonton oleh siswa-siswa SMP 2 Cisaat saja Pak. Ini Pak ditontonnya juga seluruh Indonesia dan mungkin juga nyeberang ke sana gitu ya, nyeberang ke negara Afrika lain. Ya, ke Afrika atau ke Kongo Pak mungkin ya. Kita akan berkenalan dulu siapa Bapak Kepala Sekolah SMP 2 Cisaat ini. Oke, kalau begitu langsung saja Pak silakan berkenalan dulu. Mulai dari nama, tanggal lahir atau akte nama Pak. Teman-teman atau netizen apa ya? Siapapun. Good humans Pak. Oh, good humans. Ya, good humans. Oke. Nama saya Subhan Taufik. Ya. Baik Pak. Di SMP 2 Cisaat ini kurang lebih sudah 3 bulan lebih ya. Sejak masuk tadi waktu jalan-jalan itu dapat fan dikasih kangkung sama petani. Wih, mantap. Kasih aplaus dulu buat kangkungnya Pak, luar biasa ya. Terus habis itu dia minta tanda tangan. Minta tanda tangan. Ini kalau nggak salah sekolah ke-10 buat saya ya. 10? Wah, 10. Sebelumnya di swasta di Bogor itu 5 sekolah. Kemudian di Sukabumi, Kabupaten Sukabumi, walaupun aslinya orang Sukabumi, orang Cisaat. Oke. Tapi sempat berkelana kalau kata Bang Roma itu. Berkelana. Pernah ke Jakarta, ke Bekasi sebentar, lalu di Bogor lamanya. Di Bogor lama ngajar beberapa sekolah swasta itu. Kemudian diangkat untuk jadi ASN PNS di Sukabumi. Pertama di Sagaranten. Oh, Sagaranten sempat Pak ya. Sagaranten perbatasan dengan Cidolog di SD, kemudian ke SMP Negeri 1 Cikeman. Nah, di situ yang lama nih. Hampir 18 tahun. 18 tahun. Tapi bantu ngajar juga di UMI, Universitas Muhammadiyah di untuk jurusan PJKN. Baik. Di Universitas Surya Kencana Cianjur. Kemudian di Bina Mutiara beberapa tahun, sekarang fokus total di sekolah di sini. Oke. Sebelum dilanjutkan ke Bapak Kepala Sekolah, kita akan nyebrang dulu ke sebelahnya Pak. Kasihan tadi sudah nunggu 2 jam di sana ya. Oke, kita akan berkenalan dulu dengan langsung aja pokoknya siapa namanya di sini sebagai apa, mungkin kalian sudah pernah tahu ya. Tadi sudah ditebakkan ya, Bapak Kepala Sekolah sudah tahu. Di yang sebelahnya boleh ditebak dulu sebelum dikenalkan. Siapa kira-kira yang di sebelah sana? Coba tulis di kolom komentar dulu. Ayo tulis dulu di kolom komentarnya siapa yang ada di sebelah sana ya, sebelah Pak Kepsek.
Iya. Ada yang Pak Edi katanya Pak Edo. Pak Edi. Ular rusuhan ngetiknya. Pak Edo, oh nggak pada apa ya mah? Iya mah tetangga ya. Sih ini. Oke siap. Langsung aja Pak Edo, mungkin di sini kalian ada yang sudah tahu, ada yang belum tahu. Sebagai apa sekarang jabatannya Pak di sekolah? Silakan Pak. Oke, baik. Saya Edo. Agak deketan Pak, agak deketan ke mic-nya. Oh iya, segini? Tarik aja. Oke. Saya Edo Prayoga. Di sekolah ini saya sebagai wakil kepala sekolah bidang kesiswaan. Oke, mantap. Wakasis. Oke, wakasiswa ya, bagian kesiswaan. Boleh Pak Edo mungkin pernah diceritakan sudah berapa lama di sini atau enggak, cerita latar belakang dulu, mungkin ada yang belum tahu, silakan boleh. Oke, saya asli dari daerah sini Pasir Parigi dan alumni juga dari GEHU. Sekolahnya di sini juga dulu. Iya. SMP. Oke. Tahun 99 sampai 2002. Woi, kayak sampai 2002. Baik. Setelah melanglang buana kembali lagi ke sini. Mengabdi di kampung sendiri. Oke. Ngajar di sini dari tahun 2014. 2014 Ya, sampai sekarang. sekarang. Oh, udah lumayan lama ya. Alhamdulillah. Baik. Dilaksanakan adalah lintas alam ya, lomba lintas alam itu sebagai acara penutup kelas meeting selama 2 minggu terakhir ya. Oke, ya betul. Setelah kemarin lomba kasti, futsal, ada juga dari perpus, fotografi dan lain-lain, dan ditutup dengan lintas alam, kita keliling ke belakang sekolah dan ternyata alamnya itu lumayan indah ya, bikin seru dan indah juga ya. Oke. Mudah-mudahan kedepannya lebih ramai lagi. Siap. Ini kita punya acara baru, program baru, studio baru, namanya Obsesi, Obrolan Siswa Berprestasi. Jadi nanti kita rencananya mau mewawancarai, interview, sekaligus mengasih wadah buat mereka. Di Obsesi ini anak-anak berprestasi, punya pengalaman, punya skill atau punya hobi gitu ya, atau apa-apa, nanti mereka akan kita interview, diajak, mungkin kalau mereka bisa main gitar, kita main gitar langsung di sini live dan lain gitu ya. Pokoknya apapun kegiatan mereka, apapun hobi mereka akan kita undang ke sini. Dah gitu ya. Gimana tanggapannya kira-kira? Tanggapannya dari Bapak boleh, dari Pak Edo boleh. Silakan. Oke, bagus sekali ini ya. Salah satu media komunikasi, lalu juga untuk mengembangkan segala bentuk potensi yang ada di siswa terutama. Jadi kalau kami ini sama Pak Edo berdua ini dalam rangka pemanasan mungkin ya. Iya. Kedepannya kita komunikasi, interview atau sekedar ngobrol-ngobrol dengan para siswa. Baik. Ya. Guru-guru juga Pak, nanti kita akan undang juga. Mungkin ya, guru-guru nanti satu saat kalau memang kita ada memungkinkan untuk mengundang tamu dari luar yang betul, kemudian bisa menginspirasi sekali siswi semua, para murid SMP Negeri 2 Cisaat. Iya, betul Pak. Kenapa tidak gitu ya? Iya. Jadi kita akan undang bintang tamu misalkan dari sekolah lain yang berprestasi gitu ya Pak ya. Oke, baik. Pokoknya mudah-mudahan ini adalah live kita pertama di Obsesi ini. Mudah-mudahan ini menjadi tonggak awal nanti ke depannya kita punya wadah untuk siswa-siswi kita mengembangkan minat bakatnya itu tadi. Dan mungkin nanti kita akan jadwal mungkin Pak Edo ya, biar ini mah mungkin kita jadwalin aja dari kelas 7 misalkan 7A. Nanti akan tampil hari ini siapa, besoknya lagi 7B misalkan siapa gitu. Jadi nanti kita akan putar biar semuanya kebagian gitu ya. Termasuk nanti mungkin kita akan undang guru-guru, kita akan undang TU dan lain-lain untuk ya berbagi pengalaman, berbagi tips-tips untuk kemajuan terutama SMP 2 Cisaat gitu ya. Bergaris di dalam kita, sederhana dan secukupnya. Alhamdulillah peserta banyak, sekitar 80% mungkin ada tadi kehadirannya. Oke. Atau bahkan mungkin lebih ya, 80% mah ya. Alhamdulillah, berterima kasih buat para peserta yang sudah mengikuti acara lomba lintas alam yang tadi, dan semuanya alhamdulillah selamat, tidak ada terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Oke, siap. Baik, silakan yang mau bertanya langsung, mumpung ada Bapak Kepala Sekolah, mumpung ada kesiswaan Pak Edo ya. Mau tanya apa aja boleh, mau sekitar sekolah atau sekitar kesiswaan. Pokoknya silakan, mau bertanya apapun kita jawab selama ada waktunya ya.
Oke, silakan yang mau tanya-tanya boleh di kolom komentar saja. Nah, ini salah satu bentuk kegiatan yang upaya kita untuk mendekatkan anak-anak kita dengan alam. Betul. Kita hidup hari ini selalu bergantung dan sangat membutuhkan alam itu sendiri ya. Betul, Pak. Terutama di perkotaan sekarang sudah terjadi banyak pergeseran, bencana sudah banyak di mana-mana. Yang tadinya itu beberapa tahun yang lalu masih hijau rimbun, lalu kemudian sekarang sudah banyak industri dan lain sebagainya. Terjadi kemudian kurang komunikasi dengan alam nyata gitu ya. Betul. Ya. Bukan berarti alam maya itu tidak penting. Juga sekarang sangat banyak membantu mempermudah pekerjaan. Tetapi kita tidak boleh lupa bahwa kita hidup di alam nyata gitu. Berkomunikasi dengan alam, dengan tetangga, dengan lingkungan sekitar dan lain sebagainya. Saya tadi ngobrol sama para petani, ternyata juga banyak masukan, banyak inspirasi yang bisa kita dapat. Betul, Pak. Ya, tadi ada bapak petani saya ngobrol usianya 73 tahun tapi begitu masih bugar, Luar bisa biasa. nyangkul, bisa menggarap tanahnya, Iya, betul. tanahnya di usia seperti itu. Sementara di kota usia 50-60 tahun Udah reot ya, Pak? berjalan udah. Iya. Artinya bahwa ada kearifan lokal, bukan hanya hitung-hitungan matematis. Kalau orang tua kita bilang bahwa ada keberkahan di sana, itu nyata terlihat gitu. Betul sekali. Ya, nyata terlihat, dirasakan ketika kita langsung memang berinteraksi, berkomunikasi. Jadi kalau kata bahasa Sunda mah lain beja dan cenak gitu ya. Iya, betul. Nah, ini anak-anakku juga banyak yang ternyata juga orang tuanya masih bekerja menggarap lahan pertanian. Iya, Artinya kedepannya kita tidak boleh gengsi, tidak boleh malu ketika membantu anak-anak, orang tua atau siapapun untuk bekerja di sawah, di ladang. Dan itu keren gitu ya. Betul. Jangan menganggap bahwa segala pergaulan ataupun tren yang berasal dari kota itu yang harus kita gitu, tidak juga. Iya, betul. Tidak ya. Petani itu elit di luar negeri, itu negara-negara maju. Betul, Pak. Betul. Sangat elit, mereka juga sangat dihargai sebagai sebuah profesi yang semua orang akan tergantung di sana. Di Jakarta itu ada SMA Lab School. Waktu itu kepala sekolahnya Pak Arif Rahman, yang juga salah satu ahli pendidikan yang sering dengan Pak Kore Shihab dulu itu di TV itu. Itu menggagas bahwa ada anak itu selama 1 bulan dititipkan di petani itu. Oh iya, sengaja dititipkan di rumah penduduk, tidak boleh diberi kenyamanan yang berlebih. Oke. Dititipkan di rumah penduduk, kalau pagi-pagi mereka bangun, terus kata orang Sunda menganteran, dia mempekerjakan selama 1 bulan itu hidup sebagai seorang desa. Dan petani tujuannya cuma satu, ketika dia makan di depannya, makan dimanapun, di rumahnya atau di kantin sekolah, dia tahu persis bahwa proses untuk menjadi sepiring nasi itu prosesnya panjang sekali gitu. Betul. Banyak terlibat, ada cucuran keringat di sana, dan itu jarang disadari oleh para remaja kita. Baik, mantap. Ternyata banyak sekali manfaatnya dari kegiatan yang ya sepertinya cuma hiburan, tapi ternyata banyak sekali maknanya yang bisa anak-anak ambil, belajar dari alam, belajar lebih dekat dari alam gitu ya. Pokoknya mudah-mudahan kegiatan ini bisa kita laksanakan lagi nanti mungkin semester 1 Pak Edo ya, atau mungkin tahun depan lagi kita akan laksanakan lagi. Ya, harus lebih keren lagi. Nanti yang sekarang jadi peserta tahun depan kan mungkin jadi panitia. Kalian sudah punya pengalaman, oh ternyata begitu. Lalu punya ide, wah nanti tahun depan akan biar lebih bagus, akan aku beginikan, beginikan, lalu tambahkan apa, silahkan. Betul sekali. Iya. Nanti anak-anakku, kamu ada duduk di sini, kita buat satu tema, kita bahas apa, kita berbagi pengalaman, berbagi pengetahuan, berbagi ilmu. Ya Bapak, bagaimana tanggapannya tentang kelanjutan dari alumni-alumni kita yang tahun ini? Seperti yang kita tahu semuanya, ada 10 orang yang lolos ke SMA Maung ya, kalau di sini di Semanda. Mungkin tanggapannya gimana Pak? Alhamdulillah, luar biasa ya. Ini harus kita syukuri dan juga menjadi motivasi untuk
yang kelas 8, kelas 7 sekarang yang akan naik ke kelas 9. Ya, ternyata kita bisa bersaing dengan siapapun, ternyata bisa. Yang pernah anak-anak itu ketika belajar berjalan langsung lancar, tidak pernah. Pasti mengalami jatuh bangun, kemudian coba lagi, nggak ada juga yang sampai kapok gitu. Ya. Ketika misalnya baru hampir 2 tahun berjalan Pak Edo, ya. Begitu ada yang jatuh besoknya nggak mau jalan lagi, kapok, nggak pernah ada itu. Kalau itu terjadi kita nggak bisa jalan hari ini. Iya. Itu sudah naluriah ya, karunia dari Tuhan bahwa jatuh bangun berjalan lagi, jatuh bangun berjalan lagi ya. Pernah benjol, pernah luka baret dan sebagainya, nggak pernah ada yang kapok. Tidak pernah ada anak begitu, males mah belajar jalan lagi, kemarin juga jatuh ya. Kemudian ada anak juga yang belajar sepeda, itu jarang yang langsung mulus gitu ya, pasti mengalami terjatuh, tetapi dia bangkit dan bangun dan melanjutkan lagi langkahnya. Ya, jadi satu hal yang wajar apabila kita mengalami kegagalan ya Bapak ya. Ya, nggak pernah ada orang yang selama hidupnya selalu mulus tidak pernah gagal. Ya. Orang sukses itu bukan orang yang tidak pernah gagal, tapi orang yang bangkit melangkah lagi setelah mengalami kegagalan. Dulu pernah hanya punya impian, saya ingin merasakan berada di pegunungan di Eropa dan di tempat salju. Kalau sering kali lihat di TV, sering kali lihat di film, kalau sekarang ada kan di tempat-tempat rekreasi itu yang buatan, dulu tidak pernah ada dan pasti tidak persis dengan kenyataannya. Itu hanya dengan sebuah ingin merasakan menggenggam salju gitu secara langsung. Saya ikut waktu itu ada program dari salah sebuah LSM di Jakarta itu untuk naik gunung ke Kaukasus, Elbrus. Itu dibuka pendaftaran waktu itu ya. Ya, latihan hampir tiap hari kita lari Jakarta tuh panas-panas jam 12 siang kita keliling-keliling dengan sebuah impian hayang ngasaan di tempat salju secara langsung. Yeah. Dan sudah digambarkan. Nanti kalian kalau naik ini udah digambarkan. Kita udah tes chamber, masuk kira kita punya hipoksia atau tidak. Itu sudah dilatih khusus oleh seorang pelatih yang memang profesional gitu. Satu saat nanti kamu akan naik pesawat sampai bosen dan tidak akan mabuk lagi. Waduh. Dia bilang, Pak, nggak ada cerita kamu untuk pesimis. Kalau yang gagal itu sudah saya, gitu. Jangan sampai ada kegagalan berikutnya. Ya, alhamdulillah sudah ke beberapa negara. Sekarang sudah diundang, sudah jadi pelatih timnas di Singapura dan sekarang sudah muter-muter. Sekarang udah kecapean dia naik pesawat itu. Iya. Sekarang kemarin ada di Aceh Pak ada di mana ada beberapa orang ya. Kalau mimpi Pan belum tentu tercapai Pak, apalagi tidak mimpi. Nah, hanya setelah mimpi bangun dan kejar gitu. Bukan sudah mimpi tidur lagi selesai sampai di mimpi. Kalau guru yang ngomong itu biasanya ya selain jadi doa juga jadi motivasi buat murid-muridnya gitu Pak ya. Jadi mereka kenapa bisa sekarang bisa berkeliling dunia karena memang motivasi yang kita berikan. Jadi memang jadi guru itu harus ngomongnya yang baik-baik Pak ya, harus motivasi. Tidak boleh ngomong yang jelek-jelek gitu. Oke lah kalau gitu kita closing aja ya teman-teman ya. Karena ini sudah sore dan mungkin Bapak Kepala Sekolah juga mau istirahat, mau pulang. Edo juga mau pulang. Pokoknya terima kasih banyak, ini sudah ngobrol-ngobrol banyak, sudah ngasih banyak inspirasi buat kita semuanya di hari ini. Ini adalah edisi pertama Obsesi, obrolan siswa berprestasi, dan besok-besok kita akan lanjutkan lagi. Besok siapa lagi tamunya? Pokoknya tungguin aja ya. Insya Allah pokoknya masih rahasia. Ya, pokoknya besok tungguin aja. Surprise. Ya, kita akan live lagi insya Allah besok. Ya, sekitar abis duhur pokoknya ke sana ya. Ditungguin aja. Pokoknya yang belum follow silakan follow dulu aja.